Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 6 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik hari ini. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya pada hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. 2. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. 3. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah, ayat 1-11. 4. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing atas hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. 5. Macam-macam hari akhir, yakni kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. 6. Kiamat sughra atau sering disebut dengan kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Seperti contohnya kematian seseorang. 7. Kiamat sughra atau kiamat kecil juga bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul. Tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. 8. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi bergoncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang hidup. 9. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 10. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah.
dan tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Sekarang mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya disebut hari pembalasan, hari pengadilan, hari kiamat, hari kebangkitan. Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya disebut hari kiamat. 2. Hancurnya sebagian alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang disebut kiamat lokal, kiamat sebagian, kiamat kubro, kiamat sugro. Hancurnya sebagian alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang disebut kiamat sugro. 3. Percaya kepada hari kiamat adalah termasuk rukun Islam, rukun iman, rukun haji, rukun umroh. Percaya kepada hari kiamat adalah termasuk rukun iman. 4. Kiamat ada 2 macam, yaitu kiamat darat dan kiamat laut, kiamat lokal dan kiamat sebagian, kiamat sendiri dan kiamat bersama, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat ada 2 macam, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. 5. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1-9, Al-Qari'ah ayat 1-10, Al-Qari'ah ayat 1-11, Al-Qari'ah ayat 1-12. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1-11. 6. Pada saat terjadinya hari kiamat, gunung-gunung akan berterbangan sebagaimana digambarkan dalam ayat Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh. Pada saat terjadinya hari kiamat, gunung-gunung akan berterbangan sebagaimana digambarkan dalam ayat wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada saat terjadinya hari kiamat, bumi akan mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Hal ini sesuai dengan ayat wa akhrajatil ardu athqalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ma adraka mal qari'ah wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada saat terjadinya hari kiamat, bumi akan mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Hal ini sesuai dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. 8. Di antara tanda-tanda dekatnya kedatangan hari kiamat adalah banyak perdamaian dan kerusuhan di muka bumi, ilmu agama dianggap sangat penting, banyak ulama muslim yang wafat, banyak laki-laki yang menikahi perempuan. Di antara tanda-tanda dekatnya kedatangan hari kiamat adalah banyak ulama muslim yang wafat.
9. Di antara hikmah beriman kepada hari kiamat adalah kita bertambah lemah semangat. Kita bertambah lemah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap jujur, disiplin, dan santai dalam melakukan pekerjaan. Menunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu. Di antara hikmah beriman kepada hari kiamat adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepuluh, kita mengetahui berita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat melalui kita mengetahui berita tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat melalui teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.